Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai kekongruenan bangun datar. Untuk materi yang kedua, menghitung panjang sisi dari dua bangun datar yang kongruen. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Kekongruenan bangun datar. Untuk materi yang kedua yaitu menghitung panjang sisi dari dua bangun datar yang kongruen. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dua bangun datar itu dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian dari bangun tersebut sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dari bangun tersebut sama besar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Pada gambar di samping, jajar genjang PQRS kongruen dengan jajar genjang TUPW. Jika panjang SR sama dengan 9 cm dan panjang TU sama dengan 20 cm, maka tentukan panjang UP dan panjang PS. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar di samping ini terlihat dua buah jajar genjang, yaitu jajar genjang PQRS dan jajar genjang TUPW. Nah, diketahui panjang SR di sini sama dengan 9 cm dan panjang TU sama dengan 20 cm. Nah, jajar genjang PQRS itu kongruen dengan jajar genjang TUPW. Sehingga sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun datar ini sama panjang. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaian tersebut adalah sisi PQ sama dengan sisi SR, bersesuaian dengan sisi UP sama dengan sisi WT. Berikutnya, sisi QR sama dengan sisi PS, bersesuaian dengan sisi TU sama dengan sisi PW. Nah, karena diketahui panjang SR itu sama dengan 9 cm dan sisi UP itu bersesuaian dengan sisi RS, maka panjang sisi UP itu sama dengan panjang sisi RS, yaitu 9 cm. Nah, selanjutnya, karena diketahui panjang TU itu sama dengan 20 cm, sementara TU itu bersesuaian dengan PS, maka panjang PS itu sama dengan panjang TU, yaitu 20 cm. Nah, dari uraian ini, maka didapat bahwa panjang UP itu sama dengan 9 cm dan panjang PS sama dengan 20 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Pada gambar berikut, trapesium ABCD dan trapesium EFGH kongruen. Panjang AB sama dengan 6 cm, DC sama dengan 10 cm, dan EH sama dengan 8 cm. Tentukan panjang GH, EF, dan AD. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa trapesium ABCD itu kongruen dengan trapesium EFGH ini.
Nah, panjang AB itu sama dengan 6 cm, kemudian panjang DC sama dengan 10 cm, dan panjang EH sama dengan 8 cm. Nah, di sini akan kita cari berapakah panjang GH, EF, dan AD ini. Nah, karena kedua trapesium ini kongruen, maka kedua trapesium ini memenuhi syarat kekongruenan, yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama panjang. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua trapesium ini adalah AB bersesuaian dengan EF. Nah, karena panjang AB itu sama dengan 6 cm, maka panjang EF itu sama dengan panjang AB, yaitu 6 cm. Nah, berikutnya, sisi DC itu bersesuaian dengan sisi GH. Karena panjang DC itu sama dengan 10 cm, maka panjang GH itu sama dengan panjang DC, yaitu 10 cm. Berikutnya, sisi AD bersesuaian dengan sisi EH. Karena diketahui panjang EH itu sama dengan 8 cm, maka panjang AD itu sama dengan panjang EH, yaitu 8 cm. Nah, jadi berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa panjang GH adalah 10 cm, kemudian panjang EF adalah 6 cm, dan panjang AD adalah 8 cm. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Pada gambar di samping, trapesium PQRS dan trapesium KLMN kongruen. Jika panjang PQ sama dengan 4 cm, QR sama dengan 4 cm, dan RS sama dengan 7 cm, maka tentukan panjang NK. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa trapesium PQRS itu kongruen dengan trapesium KLMN. Diketahui panjang PQ adalah 4 cm, kemudian QR adalah 4 cm, kemudian RS adalah 7 cm. Nah, pertanyaannya akan kita tentukan berapakah panjang NK pada trapesium KLMN ini. Nah, karena kedua trapesium ini kongruen, maka kedua trapesium ini memenuhi syarat kekongruenan. Salah satunya adalah sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama panjang. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaian dari trapesium ini adalah sisi PS itu bersesuaian dengan sisi NK karena sama-sama merupakan sisi miring dari trapesium ini. Nah, sehingga panjang PS itu sama dengan panjang NK. Jadi, untuk mencari panjang NK dari trapesium KLMN ini, kita cukup menghitung berapakah panjang PS pada trapesium PQRS. Nah, untuk menghitung panjang PS dari trapesium PQRS ini, maka perhatikan segitiga PTS berikut ini. Nah, di mana segitiga PTS ini merupakan segitiga siku-siku dengan siku-sikunya itu berada di titik T. Nah, karena tadi panjang RS itu sama dengan 7 cm, maka panjang TR itu sama dengan panjang PQ, yaitu 4 cm. Sedangkan panjang ST-nya sama dengan 7 cm dikurang 4 cm. Hasilnya adalah 3 cm. Maka perhatikan segitiga PTS siku-siku di T, di mana panjang PT itu sama dengan 4 cm dan panjang ST sama dengan 3 cm.
Nah, karena SP merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku PTS, maka untuk mencari panjang PS di sini dapat kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu PS pangkat 2 sama dengan PT pangkat 2 ditambah ST pangkat 2. Nah, karena panjang PT sama dengan 4 cm dan TS sama dengan 3 cm, maka PS pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Nah, hasil dari 4 pangkat 2 adalah 16, sedangkan hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9. Maka PS pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 9. Nah, hasil dari 16 ditambah 9 adalah 25. Maka PS pangkat 2 sama dengan 25. Nah, karena kita mau mencari panjang PS, sementara PS di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kita akarkan kedua ruasnya, sehingga didapat PS sama dengan akar dari 25. Nah, hasil dari akar 25 adalah 5. Maka didapat bahwa panjang PS di sini adalah 5 cm. Nah, karena panjang NK itu sama dengan panjang PS, sementara panjang PS-nya kita dapatkan 5 cm, maka panjang NK juga sama, yaitu 5 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai kekongruenan bangun datar. Untuk materi yang kedua yaitu menghitung panjang sisi dari dua bangun datar yang kongruen. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.